Dari sudut pandang sains, air adalah unsur kunci kehidupan, semua sel makhluk hidup bergantung padanya, dan asal kehidupan di bumi berkaitan dengan lingkungan berair, sehingga narasi Al-Quran yang menekankan air sebagai asal makhluk hidup tampak selaras dengan prinsip ilmiah modern. Sedangkan dalam Alkitab beberapa gambaran tentang air sering bersifat simbolik atau tidak konsisten secara ilmiah, sehingga bila ditimbang dengan logika akal sehat dan data empiris, pendekatan yang menempatkan air sebagai dasar kehidupan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan realitas alam. Jadi Al-Quran menekankan prinsip logis, yaitu air sebagai sumber semua makhluk hidup, penciptaan manusia secara bertahap, dan konsistensi internal yang sesuai dengan pengamatan ilmiah modern. Sangat logis. Di sisi lain, Alkitab hanya menekankan nilai moral dan simbolik, sehingga penjelasan tentang air dan asal kehidupan kurang konsisten dengan ilmu modern. Narasi Adam dari tanah dan air sebagai samudera awal hanya bersifat metaforis, tanpa mekanisme ilmiah yang jelas dan tidak logis. Itulah kelebihan Al-Quran yang logis, dibandingkan Alkitab yang hanya membahas air sering bersifat simbolik dan hal lain yang tidak penting. Agar Anda dapat memahaminya dengan lebih baik, berikut ini pendapat Notebook LM. Oke, selamat datang. Kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang menarik, yaitu gimana sebuah sumber materi menganalisis peran air dalam Al-Quran. Ini sebuah pandangan yang, jujur aja, cukup menantang mitos-mitos kuno tentang penciptaan alam semesta yang mungkin pernah kita dengar. Kita mulai langsung ya dengan satu pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak aneh. Pada mulanya, apakah air itu monster? Pertanyaan ini sebenarnya adalah inti dari perdebatan antara dua gagasan yang benar-benar beda banget soal peran air di awal mula. Di satu kubu, air itu adalah simbol kekacauan, tapi di kubu lain, air itu justru simbol keteraturan. Nah, di sini nih kontrasnya kelihatan jelas banget. Coba kita lihat. Di banyak mitologi kuno, kayak di Babilonia, air purba itu digambarkan sebagai Tiamat, monster kekacauan. Dia harus dikalahkan dulu sama dewa-dewa supaya dunia bisa ada. Tapi, menurut analisis yang kita bedah ini, Al-Quran punya cerita yang sama sekali beda. Air itu bukan musuh yang harus diperangi, tapi lebih kayak medium yang udah diatur, udah terkendali, dan siap dipakai untuk proses penciptaan. Oke, yuk kita gali lebih dalam lagi. Kita mulai dari skala yang paling gede dulu ya, yaitu skala kosmik. Gimana sih peran air bahkan sebelum alam semesta yang kita kenal sekarang ini ada? Ayat kuncinya ada di sini, dari surat Hud. Dikatakan bahwa singgasana Tuhan itu ada di atas air, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Menurut analisisnya, ini penting banget. Poinnya adalah posisi air itu sendiri. Dia memang udah ada, tapi posisinya di bawah kendali. Dia bukan lawan tanding, bukan kekuatan lain yang seimbang. Jadi, intinya apa? Intinya adalah ini, nggak ada cerita soal perang kosmik. Beda banget kan sama mitos-mitos lain di mana ada dewa kebaikan harus melawan dewa kekacauan. Di sini, air itu digambarkan sebagai elemen ciptaan yang, ya, netral. Dia udah jadi bagian dari sistem, berfungsi kayak kanvas kosong yang udah disiapin buat dilukis. Oke, dari skala kosmos yang super besar tadi, sekarang kita coba zoom in. Kita lihat dari sisi biologis. Gimana sih klaimnya soal air sebagai fondasi atau dasar dari semua makhluk hidup? Ini klaimnya universal banget loh. Coba deh perhatiin kata-katanya. Segala sesuatu yang hidup. Menurut analisis ini ya, ini tuh bukan sekedar kiasan puitis, bukan cuma bilang, wah air itu penting, tapi ini lebih ke sebuah pernyataan prinsip. Prinsip yang berlaku buat semua kehidupan, dari yang paling kecil kayak mikroba, sampai kita, manusia. Nah, begini cara sumber ini membangun argumennya. Dia ambil klaim kuno dari teks ini, terus disambungin langsung ke biologi modern. Kan kita semua tahu ya, unit terkecil kehidupan itu sel. Dan sel itu isinya apa? Sebagian besar ya sitoplasma, yang isinya air. Semua reaksi kimia yang bikin kita hidup itu terjadinya di dalam medium air. Jadi, menurut analisis ini, ayat tadi tuh ya pernyataan biologis secara harfiah. Oke, tadi kita udah ngomongin semua kehidupan secara umum. Sekarang kita kerucutkan lagi fokus ke kita, manusia. Sumber ini menyoroti gimana peran air itu ternyata konsisten banget, baik dalam penciptaan manusia pertama maupun dalam kelangsungan spesies kita. Ada 2 poin penting di sini. Yang pertama, soal asal-usul.
Penciptaan Adam itu bukan dari debu kering, tapi dari tanah liat yang asalnya dari lumpur. Ini proses yang basah kan? Air di sini jadi komponen aktif yang mengubah tanah jadi sesuatu yang bisa dibentuk. Terus yang kedua, soal kelangsungannya. Peran air lanjut lagi dalam proses reproduksi lewat air mani. Jadi, air adalah medium yang esensial banget buat kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kalau tadi kita ngebahas apa itu air, sekarang kita lihat bagaimana air itu berfungsi di dunia. Menurut analisis ini, pendekatannya itu lebih ke naturalistik dan teologis, bukan mitologis. Nah, ini contohnya bagus banget. Kata kuncinya di sini adalah menurut ukuran. Ini kan nunjukin adanya sistem ya, ada keseimbangan, ada presisi. Jadi fenomena alam kayak hujan itu, menurut analisis ini, digambarkan sebagai bagian dari siklus yang terukur, yang bisa diprediksi. Bukan kayak air tumpah dari langit secara acak dan magis gitu aja. Kadang-kadang, buat ngerti sebuah argumen, kita justru harus lihat apa yang gak disebutin. Sumber ini menekankan, dalam deskripsi hujan di Al-Quran, itu gak ada tuh konsep-konsep kayak kubah langit yang keras, terus di atasnya ada lautan raksasa yang bisa bocor. Nggak ada. Sebaliknya, yang digambarkan itu justru sebuah proses yang ya mirip sama pemahaman kita soal siklus air atau siklus hidrologi. Disinilah muncul konsep ayah atau tanda. Ini konsep utamanya. Jadi misalnya hujan yang bikin tanah kering jadi subur lagi, itu nggak dilihat sebagai kekuatan gaib yang menyeramkan. Sebaliknya, itu jadi fenomena alam yang bisa kita amati. Sebuah tanda yang mengajak kita buat mikir, buat observasi, dan merenungkan, wah, ada kekuatan apa ya di balik semua ini? Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan rapi. Ini perbandingan langsung antara kerangka Al-Quran, menurut sumber ini, dengan mitologi kuno. Bedanya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi, air itu elemen ciptaan. Di sisi lain, air itu dewa atau kekacauan. Relasinya juga beda. Yang satu soal kendali, yang satu lagi soal konflik. Terus peran air dalam kehidupan juga. Yang satu jadi prinsip biologis yang konsisten, yang satunya lagi sifatnya ya nggak sistematis. Oke, dari semua analisis tadi, sumber ini akhirnya sampai pada satu kesimpulan. Sebuah kesimpulan teologis. Dikatakan bahwa karena semuanya begitu sistematis, rasional, dan nggak ada tuh drama-drama mitologis, maka kerangka kerja soal air ini dianggap sebagai bukti asal-usul ilahi dari teks tersebut. Dan perlu kami tegaskan lagi ya, kami di sini hanya melaporkan apa yang jadi argumen dari sumber materi ini untuk Anda. Seluruh pembahasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang lebih besar. Sebuah pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Gimana sih cara kita menyeimbangkan pemahaman dari teks-teks kuno, entah itu teks agama, mitos, atau filosofi, dengan ilmu pengetahuan modern yang kita punya sekarang? Di mana kita bisa nemuin sinergi yang keren, yang bisa bikin kita lebih paham, dan mungkin yang lebih penting lagi, di mana kita harus berani bilang, oke, di sini batasnya. Di mana kita harus menarik garis yang jelas di antara keduanya.